Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma wa razukna fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pelajaran kelas 7, halaman 161 tentang perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Madinah. Menjelang larut malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah Abu Bakar dan mengajaknya untuk berhijrah. Keduanya keluar melalui jendela pintu belakang, bertolak ke arah selatan menuju Gua Thur. Dalam perjalanan menuju Gua Thur ini perjalanan yang tidak pernah dilalui oleh orang. Sengaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati jalan ini agar orang-orang pemuda kaum kafir Quraisy yang mengejarnya tidak mendapatkannya. Karena pemuda kaum Quraisy ketika itu tidak menyangka Rasulullah melalui jalan ini. Dan Rasulullah berada di Gua Thur itu selama 3 hari 3 malam. Dan tidak ada yang mengetahui persembunyian ini kecuali Abdullah bin Abu Bakar, Aisyah, Asma, serta satu pembantunya yang bernama Amir bin Fuhairah. Dan Abdullah bin Abu Bakar ini diberikan tugas untuk mencari informasi tentang rencana kaum kafir Quraisy terhadap Rasulullah. Setelah beliau menyampaikan bahwa situasi sudah aman, pada hari ketiga Rasulullah melanjutkan perjalanan dengan bekal yang diberikan oleh Asma, dan Rasulullah menyewa seorang yang bernama Abdullah bin Uraiqat sebagai penunjuk jalan menuju Madinah. Abdullah bin Uraiqat membawa Rasulullah dan Abu Bakar dengan sangat hati-hati ke arah selatan menuju Tihamah, yaitu dekat pantai Selat Merah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar serta penunjuk jalan yaitu Abdullah bin Uraiqat sepanjang malam dan siang berada di dalam kendaraan. Tidak lagi mereka memperdulikan capek, letih, lesu. Semua dihadapi dengan sabar. Karena mereka yakin bahwa Allah pasti menolong mereka. Dan kaum kafir Quraisy ketika itu mengadakan syaimbara. Mengatakan siapa saja yang berhasil menangkap Rasulullah, hidup atau mati, akan diberikan 100 ekor unta dan diberikan jabatan yang tinggi. Tentunya ini sangat menarik bagi kaum masyarakat kafir Quraisy ketika itu. Termasuklah Suraqah bin Malik ikut dalam sayembara ini. Sehingga dengan semangatnya yang menggebu-gebu, dia mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemana-mana. Akhirnya dia bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar serta penunjuk jalannya yaitu Abdullah bin Uraiqat lagi sedang beristirahat dan menyantap makanan.
Dan setiap kali Suraqah bin Malik mendekati Rasulullah, kudanya itu tersungkur. Sampai 4 kali Suraqah mendekati Rasulullah, tetapi tidak bisa. Selalu kudanya tersungkur. Artinya tidak bisa maju. Membalik kudanya. Lalu Suraqah bin Malik yang memiliki keyakinan terhadap dewa berpikir bahwa ini bertanda buruk, dan kemudian mengurungkan niatnya untuk menangkap Rasulullah dan kembali ke Mekah. Selama 7 hari terus menerus mengadakan perjalanan. Mereka hanya beristirahat di bawah panas membara musim kemarau, dan berjalan sepanjang malam mengarungi lautan pasir hanya karena ketenangan hati, keyakinan dengan agama Islam, bahwa agama Islam adalah agama yang benar, yang harus diperjuangkan. Bahwa Rasulullah berkeyakinan bahwa Allah pasti bersama mereka. Di tengah perjalanan menuju Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam singgah di Quba, sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Dan disinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid yang pertama sekali di dalam sejarah Islam. Dan masjid itu disebut Masjidul Quba. Rasulullah berada di desa ini selama 4 hari. Pada pagi hari Jumatnya, pada pagi hari Jumat, Rasulullah bertolak dari Quba menuju Madinah. Dan sebelum sampai ke Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam singgah ke perkampungan yang namanya perkampungan Bani Salim bin Auf. Dan tepatnya Rasulullah melaksanakan sholat Jumat di situ. Dan sejarah sholat Jumat yang pertama sekali dilakukan Rasulullah di sini. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba, dan Abu Bakar serta penunjuk jalannya tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dan masyarakat Madinah ketika itu sudah memenuhi jalan, memeriahkan untuk menyambut kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil bernyanyi atau bersyair, Tola al-badru alaina. Nah, inilah lagu yang dinyanyikan karena kegembiraan orang-orang Madinah dengan kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah ini, maka pelajaran, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Madinah, beliau bersembunyi di gua Thur selama 3 hari 3 malam. Yang kedua, Abdullah bin Abu Bakar bertugas sebagai pencari informasi tentang rencana kaum Quraisy terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, orang yang disewa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menunjukkan jalan ke Madinah yang bernama Abdullah bin Uraikid. Yang keempat, orang kafir Quraisy yang menemukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta ikut sayembara yang diadakan oleh orang-orang Quraisy, yaitu Suraqah bin Malik.
Yang kelima, Kubah adalah desa yang terletak 2 mil dari selatan Madinah yang disinggahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum sampai ke Madinah. Yang keenam, masjid yang pertama sekali dibangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sejarah adalah Masjidil Quba. Yang ketujuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat Jumat yang pertama sekali di dalam sejarah Islam, yaitu beliau mengadakan sholat Jumat di perkampungan Bani Salim bin Auf. Yang kedelapan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dan pelajaran yang bisa diambil dari hikmah ini, dari perjalanan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya menuju Madinah itu selalu memiliki strategis. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan harus kita memiliki perencanaan strategis terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar yang begitu meletikan perjalanannya, apalagi naik onta. Sepanjang dari Mekah ke Madinah ini, apalagi itu dilakukan dalam musim panas, tentu sangat melelahkan, sangat meletikan, sangat menyusahkan. Dan ini dilakukan semua hanya dengan keyakinan bahwa agama Islam ini adalah agama yang benar. Maka oleh karena itu, jangan sampai kita jauh dari Islam. Yang ketiga, di dalam berdakwah, maka kita lebih mementingkan masyarakat yang menerima dakwah kita daripada masyarakat yang tidak menerima dakwah kita. Tentunya orang-orang yang antipasi, orang-orang yang menyambut kita dengan baik, kita memberikan berkontribusi dengan baik pula di situ. Mudah-mudahan inilah yang bisa kita petik hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab.